Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara oleh Adiles Dwi Yulianto, CGP Angkatan 10, Satuan Pendidikan SDN 2 Mbaka, Kabupaten Blora. Perlu kita ketahui bahwa buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran, merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dalam pengajaran ini merupakan salah satu yang harus disiapkan oleh para bapak ibu guru ketika akan mengajar di kelas. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun anak mencapai kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, sedangkan pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, sebagai guru atau pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak bisa menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Pendidik tetap terbuka, tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak haruslah terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Ini semua akan menolong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar di anak sini sebagai suatu tujuan utama ketika mereka sudah mencapai motivasi tinggi. Maka semangat mereka dalam belajar jadi pusat pembelajaran selalu kepada Anda. Apakah Bapak Ibu guru selama ini sudah mengerjakan sesuai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara? Yuk mari kita introspeksi diri agar pembelajaran kedepannya bisa menjadi berpusat pada anak, agar pembelajaran bisa merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami oleh anak-anak. Bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang didapat di awal keluarga masing-masing. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya guru bisa memberikan teladan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Artinya kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh teladan perbuatan yang baik kepada anak didik kita. Tidak hanya pengajaran di kelas yang kita berikan, tetapi bagaimana kita bisa mengucapkan perkataan yang baik. Bagaimana kita bisa menyontohkan perbuatan-perbuatan yang baik agar bisa ditiru dan dilakukan anak didik kita. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Kita sebagai pendidik haruslah memberikan semangat, wawasan yang luas kepada anak-anak. Wawasan ini diartikan kita tidak hanya bisa membaca saja, membaca, tapi kita bisa meminum, mentransfer ilmu kepada anak didik kita, sehingga anak didik bisa menyelesaikan, bisa memanfaatkan, bisa semangat dan belajar menguasai materi yang ada. Tutpuri Handayani, artinya guru harus memberikan dorongan dan arahan. Jadi guru di sini adalah sebagai motivator yang selalu memberikan arahan agar anak didik bisa menggali potensi yang dimilikinya sehingga dia bisa mengetahui tujuan pembelajaran. Budi pekerti.
Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga akan menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta, karsa, dan terciptanya karya, bagaimana anak bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik-baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada rekan sejawat, dan juga kepada seluruh warga sekolah. Ayo Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat, tetap bahagia, agar kita bisa mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana guru tidak hanya sebagai pembimbing, tapi guru bisa menjadi sahabat kepada anak didik, agar anak didik kita bisa menemukan potensi masing-masing. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.